Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah dan yang saya hormati Dewan Guru di SMA Negeri 1 Menjalin, dan yang kita banggakan semua calon guru penggerak angkatan ke-10 Bapak Jupriyadi. Patut kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, hari ini kita bisa berkumpul di sini untuk menghadiri kegiatan, salah satu kegiatan yaitu tentang prakarsa perubahan penyampaian visi misi oleh calon guru penggerak kita yaitu Bapak Jupriyadi. Ada beberapa hal yang akan disampaikan nanti. Izinkan saya sebagai pembawa acara hari ini sekaligus pendamping guru penggerak Bapak Jupriyadi. Susunan acara hari ini yang pertama pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga kata sambutan dari Bapak Kepala Sekolah, yang keempat doa pembuka, yang kelima penyampaian visi misi oleh calon guru penggerak, yang keenam kesimpulan, dan yang terakhir foto bersama. Menginjak acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Berdiri semua kan? Dimohon. Oke, kepada semuanya hadirin mohon berdiri. Indonesia tanah airku, tumpah darahmu. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin dimohon duduk kembali. Selanjutnya, kata sambutan dari Bapak Kepala Sekolah. Kepada Bapak Sudiono dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bu Setiani yang telah membawa acara dan memberi kesempatan pada saya untuk menyampaikan sambutan. Adil Katalino, Bacu Ramin Kak Saruga, Basengat Kak Jubata. Harus. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Setiani selaku pengajar praktik di kegiatan guru penggerak yang saya hormati, Pak Jupriyadi selaku calon guru penggerak yang saya hormati, serta Bapak Ibu semua yang hari ini berkenan hadir mengikuti kegiatan prakarsa perubahan visi dan misi yang akan disampaikan oleh calon guru penggerak dalam hal ini Bapak Jupriyadi
SPD. Bapak Ibu ya, jadi pertama-tama ya mungkin udah kesekian kalinya ya selalu saya sampaikan bersyukur ya bahwa untuk tahun ini SMA Negeri 1 menjalin ya ada guru yang berhasil ya lolos menjadi CGP karena Pak Jupri kan udah angkatan keberapa nih? Angkatan ke-10. Nah, baru angkatan ke-10 ternyata SMA Negeri 1 menjalin baru ada. Ya, artinya ini Pak Jubriadi yang mengawali untuk calon guru penggerak di SMA Negeri 1 menjalin, dan kita bersyukur disusul Pak Andre ya yang ini juga masuk angkatan 11 ya, 11, dan semoga ini nggak tahu katanya ada apa regulasi yang untuk sementara, nggak tahu, saya belum pernah membaca yang berita yang sebenarnya apakah betul ada untuk sementara CGP itu dihentikan dulu ya. Nah, kalaulah memang ada lagi, saya berharap tentu ya Bapak Ibu guru yang lain yang tentu kalau di ruangan ini semuanya masih memungkinkan, mungkin hanya tinggal Bu Siska saja kali ya, Bu Siska ekonomi kali yang udah. Bu Siska kan udah 50 kan ya, masuk 50 belum ya umur. Artinya mungkin hanya tinggal Bu Siska saja di ruangan ini yang kalau aturan lama masih tetap diberlakukan, yang sudah tidak ada kesempatan lagi. Karena itu ya saya selaku kepala sekolah akan memberikan kesempatan ya seluas-luasnya kepada Bapak Ibu, dan akan memberikan dukungan apa yang saya bisa agar ya Bapak Ibu bisa nanti mengikuti dan menjadi guru penggerak. Karena yang saya lihat-lihat di media massa ya, di YouTube biasanya juga ada saya lihat ya bagaimana ya perkembangan dan kemajuan sekolah yang di dalamnya ada banyak guru penggerak. Dan tentu yang kita ini baru satu ini kan belum lulus kan, dan nanti juga akan 2. Tentu harapan besar saya semoga nanti yang terutama yang diawali Pak Jupri ini bisa betul-betul menggerakkan ya kawan-kawan ya untuk bisa bersama-sama ya memajukan sekolah kita ini. Bapak Ibu, terkait dengan kegiatan hari ini, prakarsa perubahan visi misi oleh calon guru penggerak. Jadi seperti kita ketahui bersama, jadi visi SMA Negeri 1 Menjalin ini adalah berkompetensi dalam prestasi, kreatif dan mandiri berdasarkan iman dan takwa. Visi ini memang sudah beberapa tahun ya sudah kita jalankan, dan sampai saat ini ya belum ada perubahan. Seingat saya ini mulai dari zaman kepala sekolah Pak Buyung, ini memang sudah Pak Yakobus pun melanjutkan, dan saya pun melanjutkan visi tersebut. Nah, tentu dalam perkembangannya ya tidak menutup kemungkinan ya kalau kita memang ingin bergerak lebih maju lagi, ya tidak menutup kemungkinan
ada perubahan ya, ada perubahan. Nah, salah satunya ya mungkin nanti akan disampaikan oleh, kita akan mendengar yang akan disampaikan oleh calon guru penggerak ini dari visi yang sudah ada ini kira-kira masih bisa kita pertahankan atau mungkin ada ide-ide baru lagi yang lebih segar ya demi kemajuan kita. Nah, perlu kita ketahui juga, dan saya yakin Bapak Ibu juga semua sudah tahu ya, dari visi tadi tentu perlu kita realisasikan ya dalam bentuk ya misi. Ya, salah satunya misi sekolah kita ya adalah mengoptimalkan ya kegiatan belajar mengajar yang efektif. Nah, ini yang sering saya tekankan juga ya. Bagaimana ya? Karena ya secara jujur saya ingin ya kegiatan belajar yang selama ini sudah optimal walaupun belum maksimal perlu kita tekankan lagi, perlu kita tingkatkan lagi. Bagaimana agar ya kegiatan belajar itu lebih efektif, lebih maksimal. Nah, ini tentu ya nanti salah satunya saya berharap baik kepada CGP maupun kepada Bapak Ibu semua, karena ini tanggung jawab kita bersama ya untuk bisa lebih mengoptimalkan ya kegiatan belajar mengajar. Kemudian ada tentang pengelolaan manajemen sekolah yang sesuai dengan standar pendidikan. Nah, tentu kalau Pak Jupri saat ini sudah tidak lagi mendapat tugas tambahan ya sebagai bendara baik BOS maupun PBP. Nah, sebelumnya sekian tahun Pak Jupri sebagai bendahara, artinya bagian dari termasuk yang pengelola manajemen sekolah. Jadi saya yakin Pak Jupri selama ini sudah paham bagaimana manajemen sekolah ya di sekolah kita, apakah sudah betul-betul optimal atau belum. Nah, tentu walaupun sekarang Pak Jupri posisinya hanya sebagai guru, tetapi juga tetap punya kewajiban juga ya untuk memberikan masukan ya kepada kami ya, agar bagaimana memanage sekolah ini bisa menjadi lebih baik lagi yang sesuai dengan standar pendidikan. Kemudian memotivasi siswa agar suasana belajar mengajar terasa nyaman dan menarik. Nah, ini yang paling utama juga yang perlu dilakukan oleh seorang guru penggerak. Karena kalau kita amati ya sekarang ada kecenderungan minat belajar anak, semangat belajar anak itu sepertinya terlihat menurun. Nah, tentu ini menjadi evaluasi bagi kita juga. Kita jangan hanya sekedar menyalahkan anak, kok anak semangat belajarnya anak seperti ini ya makin menurun ya. Nah, mungkin kita perlu mengevaluasi diri, apakah selama ini kita sudah memberikan pembelajaran yang menarik, udah menggunakan metode yang tepat. Nah, sehingga anak-anak ya bisa lebih tertarik, bisa lebih semangat untuk belajar. Nah, kemudian yang lainnya mengadakan pelatihan olahraga, kemudian menata lingkungan sekolah. Nah, ini juga ya berkaitan dengan menata lingkungan sekolah. Ini saya ingin juga nanti Pak Jupri ini bisa menggerakkan ya kawan-kawan Bapak Ibu guru yang lain, bagaimana agar Bapak Ibu guru bersama ya anak-anak kita
yang terutama saya tekankan nanti para wali kelas ya, bisa menata lingkungan sekolah kita itu menjadi lebih baik, terlihat lebih indah. Maka tatkala kemarin ada kegiatan lomba sekolah bersih, karena kita juga udah terlambat ya, akhirnya kita tidak ikut. Tetapi saya tekankan, walaupun kita tidak ikut lomba sekolah bersih, tidak ikut lomba sekolah sehat, tetapi kita harus tetap ya menciptakan lingkungan sekolah kita ya menjadi sekolah yang bersih, sekolah yang sehat. Nah ini ya perlu dukungan dari Bapak Ibu ya, kreativitas dari Bapak Ibu ya. Kemarin saya ada lihat di Facebook, ada guru SMA Toho itu memposting, kebetulan alumni SMA Menjalin juga yang sekarang jadi guru di Toho ya. Jadi mengisi kelas meeting itu sebelum olahraga pertandingan itu, mereka itu wali kelas beserta muridnya itu bersihkan dulu lingkungan sekolah. Habis membersihkan lingkungan sekolah, ya guru beserta muridnya itu ada yang membuat es kopior, ada yang membuat rujak dan lain sebagainya, dimakan bersama. Jadi tercipta keakraban, tetapi pekerjaan tetap bisa kita lakukan, baik bersih-bersih lingkungan maupun kelas meeting. Jadi saya ingin tadi ya, bagaimana sekolah kita bisa tertata. Dan yang terakhir adalah menumbuhkan semangat kreativitas, kemandirian sesuai dengan potensi yang kita miliki. Jadi yang terakhir juga masih terkait dengan kreativitas. Jadi marilah kita bersama mempunyai kreativitas baik di dalam ya, di dalam kelas maupun di luar kelas, yang intinya agar apa? Tercipta lingkungan yang baik, kemudian sehingga terjadi pembelajaran yang baik ya, yang pada akhirnya ya memberi semangat ya untuk kita semua, anak-anak kita maupun Bapak Ibu guru. Kalau anak-anak untuk semangat untuk belajar dengan baik, kita juga sebagai guru punya semangat ya untuk bisa mengajar atau melaksanakan tugas dengan baik pula. Baik, mungkin sambutan saya sekian. Nanti saya persilakan Pak Jupri untuk menyampaikan ya visi dan misi yang ditawarkan beliau. Kepada Ibu Setiani kami ucapkan terima kasih ya atas kehadirannya sekolah kami, dan saya berharap bisa terus ya memberikan motivasi, semangat bukan hanya kepada Pak Jupri selaku CGP, tapi ya kepada kami semua di SMA Negeri 1 Menjalin. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang sudah memberikan arahannya dan juga pencerahan nanti terkait dengan visi misi yang ada di sekolah ini. Selanjutnya doa pembuka, mohon kepada Ibu Narti untuk memimpin kami doa. Baik, mari kita sujud dalam doa. Izinkan saya memimpin secara Katolik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang bertata di dalam surga, puji dan syukur kami haturkan kepadamu atas berkat dan rahmat yang telah Kau berikan sehingga kami dapat hadir di tempat ini dalam keadaan selamat. Berkati kegiatan kami ini dari awal hingga akhir, agar kegiatan kami dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan kehendak-Mu. Doa dan permohonan ini kami haturkan ke hadapan-Mu lewat perantaraan Yesus Tuhan kami.
Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih kepada Ibu Narti yang telah memimpin kita dengan doa. Mudah-mudahan perjalanan kita yang akan dimulai oleh penyampaian visi dan misi oleh Bapak Jupriadi akan berjalan dengan lancar. Selanjutnya acara inti yaitu penyampaian visi misi oleh calon guru penggerak kita yaitu Bapak Jupriadi. Kepada Bapak dipersilahkan. Yes. Baik, terima kasih kepada Ibu pengajar praktik Ibu Setiani yang sudah memberikan waktu dan kesempatan untuk saya menyampaikan visi dan misi saya kepada Dewan Guru hari ini. Dan mari kita berdiskusi apa-apa saja untuk program kita ke depan demi perbaikan proses belajar mengajar kita ke depannya. Yang saya hormati Kepala SMA Negeri 1 Menjalin, Bapak Sudiono MPD yang sudah bersedia hadir pada pagi hari ini dan menyempatkan waktunya untuk ikut dan membuka kegiatan kita hari ini. Terima kasih Pak, sudah setia dari mulai diseminasi, siap menunggu kegiatan saya. Dan meskipun kemarin capek sampai sore kegiatan alot tentang rapat kenaikan kelas, tapi hari ini masih sempat hadir. Begitu juga untuk teman-teman sekalian, saya bersyukur bisa hadir untuk kegiatan pemaparan visi dan misi saya hari ini. Terima kasih bentuk dukungan Bapak Ibu guru terhadap saya luar biasa. Saya apresiasi dan semoga Tuhan selalu memberkati Bapak Ibu sekalian dan selalu memberikan kesehatan. Amin. Dan terkhusus kepada Ibu Setiani sebagai pengajar praktik saya, luar biasa. Pagi-pagi tadi sudah datang ke sini Bu, dari Pinyuh jauh, tapi sudah datang jam 7.20 tadi ya Bu. Luar biasa, terima kasih Ibu atas atensinya bagi saya sebagai bimbingan Ibu. Terima kasih juga bimbingannya selama ini, ditanya di Japri siap menjawab dengan lugas dan memberikan solusi bagaimana penyampaian saya ke depannya. Dan terakhir tadi saya berkomunikasi tentang wah saya ini udah jenuh Bu, saya bilang ke Ibu, capek gitu mengikutinya, tapi Ibu memberikan semangat bagi saya, semangat jalani aja Pak. Ini kan tidak terasa kan udah terakhir modul 1.4. Iya Pak Bu, saya bilang gitu. Terima kasih Ibu. Ini mungkin bagi saya masih belum seberapa. Ada angkatan-angkatan sebelumnya udah lebih dahulu melakukan kegiatan ini, tapi mereka mampu. Itu juga kekuatan bagi saya untuk mengikuti kegiatan ini. Bahkan Ibu pengajar praktik kita hari ini, Bu Setiani, dulu adalah mantan CGP juga angkatan pertama, perdana waktu itu, dan saya dengar-dengar memang masih meraba-raba, menabak-nabak itu ya Bu kegiatannya. Saya ini hanya melanjutkan, udah ada, barang itu udah jadi, udah banyak sekali referensi yang saya dapatkan. Tapi mereka yang angkatan 1 itu masih belum ada referensi yang kuat. Jadi mereka itu betul-betul mandiri. Dan kalau kita mau belajar betul kepada angkatan-angkatan 1, karena itu memang masih sangat murni ide dari mereka sendiri. Kalau kami ini masih mungkin sudah mencari referensi lain yang kami ATM, ambil, amati dan tiru, gitu. Kalau mereka yang angkatan 1 itu luar biasa, itu masih murni sekali ide dan pendapat mereka sendiri. Baik Bapak Ibu, untuk mempersingkat waktu kita hari ini, saya akan menyampaikan visi misi saya ke depan untuk SMA Negeri 1 Menjalin. Foto lama ini Bu, yang baru itu, yang baru udah burik. Oh gitu ya, karena skincare-nya udah cukup. Baik, ini dia
sebelum kita mengikuti memaparkan visi dan misi saya akan memutarkan dulu biar membangkitkan semangat kita pada pagi hari ini. Kita beracuan kepada puisi yang diciptakan oleh Bapak proklamator kita, Bapak Insinyur Soekarno, yang berjudul Aku Melihat Indonesia. Dan saya akan menampilkan video, bukan saya yang membacanya. Jadi harap maklum ya. Guru geografi. Iya, kalau kecuali guru bahasa Indonesia kan. Jadi saya akan Aku melihat Indonesia, puisi karya Soekarno. Jikalau aku berdiri di pantai melihat, aku mendengar lautan Hindia bergelora. Membanding di pantai melihat itu, aku mendengar lagu saja Indonesia. Jikalau aku melihat sawah-sawah yang menguning, menghijau, aku tidak melihat lagi batang-batang padi yang menguning menghijau. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku melihat gunung-gunung, Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Merbabu, Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Kelebet, dan gunung-gunung yang lain, aku melihat Indonesia. Jikalau aku mendengar lagu yang merdu dari Batak, bukan lagi lagu Batak yang didengarkan, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku mendengarkan pangkur pala, bukan lagi pangkur palaran yang kudengar, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu Olesio dari Maluku, bukan lagi aku mendengarkan lagu Olesio, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan burung perkutut menyanyi di pohon, ditiup angin yang sepoi-sepoi, bukan lagi aku mendengarkan burung perkutut, aku mendengarkan Indonesia. Kalau aku menghirup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara, aku menghirup Indonesia. Jikalau aku melihat wajah anak-anak di desa dengan mata yang bersinar-sinar, Pak Merdeka, Pak Merdeka, Pak
merdeka. Aku bukan lagi melihat mata manusia. Aku melihat Indonesia. Dari buku Buka dan Pemuda halaman 46 sampai 107. Ya, baik Bapak Ibu guru sekalian, kita sudah mendengarkan tentang penggalan video pembacaan puisi Aku Melihat Indonesia karangan Insinyur Soekarno. Baik, dari sebelum kita mendengarkan visi dan misi, dari puisi yang sudah didengarkan tadi tentang Aku Melihat Indonesia, kira-kira menurut Bapak Ibu apa makna yang tersirat di puisi itu, di puisi ini? Apa maknanya? Oke, silakan Pak Ernest. Sebenarnya kalau dari saya secara pribadi bermakna Nasionalis. Jiwai bahwa dirinya betul-betul adalah orang Indonesia sejati seperti Siap. itu. Mungkin seperti itu Pak kalau dari saya. Oke, terima kasih Terima Pak kasih. Ernest. Luar biasa. Jadi betul-betul ada jiwa nasionalis. Yang lain ada mungkin? Kira-kira maknanya apa puisi Aku Melihat Indonesia? Silakan Bu Epi. Baik Pak, kalau menurut saya dari puisi yang begitu indah tadi, melalui puisi ini beliau menyampaikan suatu rasa syukur yang hebat, yang sangat luar biasa, di mana Indonesia ini memiliki berbagai keragaman dari berbagai suku, budaya, dan juga berbagai kelimpahan serta keindahan yang ditampilkan. Itu bagi saya maknanya sangat luar biasa. Oke, luar biasa Bu Epi. Ya, Yang memaknai dari puisi karangan Insinyur Soekarno Aku Melihat Indonesia. Jadi dari puisi ini kita bisa melihat bahwa dengan keberagaman yang ada di Indonesia, kita bisa menyatukannya, kita bisa bersatu padu dalam wadah yang namanya Indonesia untuk bersatu padu dan memajukan pendidikan untuk kalau di zaman sekarang ini. Itu puisi Aku Melihat Indonesia. Terima kasih kepada Pak Ernest dan Bu Cecilia Epi telah memaknai puisi kita hari ini. Baik, kita langsung ke acara tentang visi sekolah. Jadi visi sekolah itu adalah merupakan impian, harapan, cita-cita yang ingin dicapai oleh warga sekolah. Jadi harapan dan cita-cita itulah yang dinamakan visi, yang diwujudkan dalam bentuk kegiatan-kegiatan program-program di sekolah. Karena acuannya adalah visi, makanya setiap organisasi itu ada yang namanya visi dan misi. Lalu visi sekolah dijadikan sebagai cita-cita bersama warga sekolah dan segenap pihak yang berkepentingan dan masa yang akan datang, dan mampu memberikan inspirasi, motivasi, dan kekuatan pada warga sekolah dan segenap pihak yang berkepentingan. Jadi semua warga sekolah itu memiliki cita-cita, sehingga dari cita-cita itu bisa menginspirasi, memotivasi untuk warga sekolah sehingga bisa mewujudkan kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah. Lalu visi sekolah dirumuskan berdasarkan masukan dari semua warga sekolah dan pihak yang berkepentingan. Maka kita hari ini ada kegiatan pertemuan seperti ini untuk merumuskan apakah visi sekolah kita itu
sudah berkepentingan terhadap siswa, sudah berpihak kepada siswa pada praktiknya atau sudah atau belum. Sehingga kita pada hari ini boleh diskusi menyampaikan apa-apa visi kedepannya untuk bisa melakukan pembelajaran yang berpihak pada siswa, selaras dengan visi institusi di atasnya serta visi pendidikan nasional. Selanjutnya, visi sekolah diputuskan oleh rapat dewan pendidik dipimpin oleh kepala sekolah dengan memperhatikan masukan komite sekolah, disosialisasikan kepada warga sekolah dan segenap pihak yang berkepentingan, dan ditinjau dan dirumuskan kembali secara berkala sesuai perkembangan dan tantangan di masyarakat. Jadi ketika visi itu dijalankan, sudah diputuskan oleh beberapa pemimpin di sekolah, kepala sekolah, komite sekolah, dan dewan guru, maka perlu sosialisasi ke depannya terhadap warga sekolah. Selanjutnya, ini kita mengacu kepada visi pendidikan Indonesia. Apa sih visi pendidikan Indonesia? Visi pendidikan Indonesia di tahun 2035 yaitu membangun rakyat Indonesia untuk menjadi pembelajar seumur hidup. Ini adalah definisi belajar. Definisi pendidikan yaitu belajar seumur hidup. Yang unggul, terus berkembang, sejahtera, dan berakhlak mulia dengan menumbuhkan nilai-nilai budaya Indonesia dan Pancasila. Makanya melalui kurikulum Merdeka itu kan tujuannya atau goalnya seperti kita ketahui pada kegiatan IHT beberapa waktu yang lalu, bahwa goal atau tujuan dari kegiatan kurikulum Merdeka yang di dalamnya ada kegiatan P5 itu adalah tujuannya itu penumbuhan karakter dan menanamkan nilai-nilai budaya Indonesia dan Pancasila. Apa-apa saja nilai itu, ada 6. SDM yang unggul merupakan pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Bisa kita lihat ini ada 6 nilai-nilai Pancasila: bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Jadi ini yang perlu kita maknai di dalam nilai-nilai Pancasila dan dalam kita melakukan koridor belajar mengajar di sekolah. Maka pencapaiannya meliputi 6 ini, nilai-nilai yang harus kita jalankan atau nilai-nilai universal. Selanjutnya, di sini saya sudah mengutip visi SMA Negeri 1 Menjalin yang sudah berjalan puluhan tahun, berapa kali periode, yang sampai saat ini SMA kita masih berjalan sebaik mungkin dengan beracuan kepada visi kita pada hari ini, seperti yang sudah dibacakan oleh Bapak Kepala Sekolah tadi tentang visi, misi, bahkan lebih detail tentang misinya, visi misinya. Hari tadi ada 7 ya Pak, 7 tentang penjabaran misi ke depan. Jadi di sini ada visinya berupa berkompetensi dalam prestasi, kreatif, dan mandiri berdasarkan iman dan takwa. Di sini ada kata prestasi, perlu kita garis bawahi, kreatif dan mandiri berdasarkan iman dan takwa. Nah, pada kesempatan ini saya sebagai calon guru penggerak minta dukungan dari teman-teman untuk merumuskan tentang visi sekolah kita, apakah masih sesuai dengan semangat belajar kita di sekolah atau belum. Jadi saya akan bertanya kepada Bapak Ibu sekalian dan silahkan berikan alasan. Menurut Bapak Ibu, apakah visi sekolah kita saat ini sudah menggambarkan
impian dan cita-cita yang kita ingin capai dari murid kita? Ada yang bisa berikan tanggapan? Apakah sudah masih sesuai? Masih relevan? Ada yang bisa memberikan masukan? Pula ditanya di sini. Itu pertanyaannya, apakah visi sekolah saat ini sudah menggambarkan impian dan cita-cita yang ingin kita capai dan dari murid kita? Sudah, oke. Kalau sudah, apa alasannya Pak Pantri? Tidak apa-apa, dengan bahasa Pak Pantri tersendiri, silakan Pak. Terima kasih Pak Jepri. Iya. Berdasarkan visi misi yang ada di SMA ini, pada dasarnya sudah sesuai, udah lebih udah lebih fokus kepada siswa. Siap. Kemudian untuk meningkatkan kompetensi baik itu dari guru kita sendiri maupun dengan siswa. Iya. Bukti nyata beberapa tahun yang sebelumnya kita udah banyak juga mengirim siswa-siswa kita ke arah-arah yang lebih baik. Jadi menurut saya visi dan misi yang ada di SMA Negeri 1 Menjalin ini sudah cukup bisa. Tinggal bagaimana caranya lagi kita meningkatkan visi dan misi ini. Biasanya visi dan misi ini bisa ditingkatkan baik itu dari guru sendiri, tenaga pendidik, maupun dari siswanya. Karena perubahan zaman sekarang, kemudian berkembangnya teknologi, itu sangat mempengaruhi pola pikir manusia, terutama baik guru dan siswa. Saya rasa itu Pak Jepri. Terima kasih. Siap, terima kasih Pak Pantri buat masukannya. Jadi sudah sesuai Pak Pantri, betul. Terima kasih, tepuk tangan buat Pak Pantri. Baik, kalau sudah, yang lain mungkin ada alasan, sudah masih sesuai atau tidak? Mari kita berdiskusi. Oke, kalau tidak ada, maka kita putuskan bahwa visi dan misi sekolah kita yang sudah ada itu sudah sesuai dan sudah memberikan semangat belajar siswa dan sudah berpihak kepada siswa. Setuju Bapak Ibu? Setuju. Baik, kalau begitu mari kita bahas bersama-sama tentang visi misi kita hari ini, yaitu visi sekolah yang kita adopsi. Ya. Jadi berdasarkan visi misi kita tadi, yaitu berkompetensi dalam prestasi, kreatif dan mandiri berdasarkan iman dan takwa, ada rinciannya ini. Dan boleh Bapak Ibu debat ya, tidak apa-apa, ini hanya sepenggal saya pikirkan semalam ya. Jadi Bapak Ibu boleh debat apa itu definisi prestasi bagi siswa yang berpihak pada siswa, kreatif dan mandiri yang berpihak kepada siswa yang berdasarkan iman dan takwa. Jadi yang berkompetensi dalam prestasi yang pertama itu adalah murid yang dianggap berprestasi jika dia telah meraih sesuatu hasil dari apa yang diusahakannya, baik karena hasil belajar, bekerja, atau berlatih keterampilan dalam bidang tertentu. Artinya siswa kita itu punya keterampilan setelah melalui proses belajar, bekerja ya. Kalau siswa atau murid itu sudah pasti belajar kan, melalui menghasilkan keterampilan dalam bidang tertentu, dalam bidang mata pelajaran. Misalkan ada beberapa siswa yang bisa lolos ke perguruan tinggi atau ikut kompetensi misalnya olimpiade, itu adalah bentuk prestasi-prestasi siswa yang sesuai dengan semangat visi sekolah kita selama ini. Lalu yang kedua, murid yang mampu untuk, yaitu untuk unsur kreatifnya ya, murid yang mampu untuk melakukan sesuatu yang baru maupun mengembangkan hal-hal yang sudah ada untuk memberikan sejumlah pengetahuan dan proses pembelajaran. Nah, ini sepenggal visi kreatif yang tergantung pada visi utuhnya. Jadi murid itu mampu untuk melakukan sesuatu yang baru. Artinya ada jiwa kreatif
Misalnya siswa itu punya kreatif, pada waktu itu kan ada, sebelumnya belum ada yang namanya pemilihan OSIS secara demokratis. Tapi pada waktu itu siswa itu, sekolah kita, siswa idenya ini ya, memberikan ide bahwa kita perlu pemilihan demokratis, tidak harus ditunjuk secara definitif. Hingga beberapa tahun sebelumnya kita melakukan pemilihan umum untuk ketua OSIS itu secara demokratis, dan hasilnya luar biasa. Murid itu yang dipercayai, yang diberikan otoritas kepada warga sekolah, bisa menjalankan tugas dan kewajibannya. Jadi ada sisi nilai kreatif. Dan unsur yang ketiga yaitu mandiri. Murid yang mampu mengatur dirinya sendiri dan tidak bergantung kepada orang lain. Nah, di sini mandiri di sini artinya siswa itu mampu secara mandiri dan bertanggung jawab ketika diberikan tugas oleh gurunya, baik itu ekstra dan intra kurikuler maupun proses-proses dalam pembelajaran. Nah, unsur yang ketiga yaitu iman dan takwa. Murid yang memiliki kepercayaan yang meresapi ke dalam hati dengan penuh keyakinan, tidak bercampur dan ragu. Itu definisi iman sesungguhnya, serta memberi pengaruh bagi pandangan hidup, tingkah laku dan perbuatan sehari-hari pada semua warga sekolah, dan terutama terhadap siswa-siswi kita, sehingga senantiasa bersyukur atas rahmat dan karunia-Nya. Jadi seperti kita ketahui, beberapa tahun terakhir ini sekolah kita itu selalu mengadakan yang namanya pembinaan iman dan takwa. Misalnya ketika tahun ajaran dimulai, ya, kita itu selalu mengadakan rasa syukur, berdoa supaya kita ke depannya itu berjalan baik dengan campur tangan Tuhan. Kita itu misalnya pergi ke tempat ibadah kita masing-masing. Yang agama Katolik ke gereja, yang Islam ke masjid, yang Kristen juga ke gereja. Sambil mendoakan ke depannya rencana-rencana kita apa tentang proses pembelajaran. Itu sudah kita laksanakan. Ya. Begitu juga misalnya perayaan-perayaan hari besar yang mendukung iman dan takwa, yang mengadakan para pembicara yang bisa memberikan semangat belajar, semangat untuk mendekatkan kepada Tuhan, sehingga melalui refleksi ini siswa boleh bersyukur bahwa rahmat, kepintaran, kemampuan mereka menempuh pendidikan itu adalah campur tangan Tuhan. Dan ini sudah kita laksanakan dan luar biasa berjalan dengan baik dan lancar. Jadi ini penjelasan tentang makna visi berkompetensi dalam prestasi, kreatif dan mandiri berdasarkan iman dan takwa. Nah, ketika tadi Pak Pantri mengatakan bahwa visi kita itu masih relevan karena berkaca, berefleksi dari kegiatan-kegiatan pendidikan sebelumnya sudah pernah kita laksanakan dan akan kita laksanakan ke depannya. Dan program-program apa yang relevan, reliable terhadap proses pembelajaran kita ke depannya, sehingga itu bisa membangkitkan semangat peserta didik dan berpusat pada siswa atau student center, sehingga cita-cita kita bersama maupun cita-cita kita bersama orang tua siswa di rumah tentang peningkatan semangat belajar siswa di sekolah itu bisa terwujud. Nah, saya selaku calon guru penggerak mengajak Bapak Ibu sekalian untuk merumuskan kira-kira program-program apa yang akan kita tempuh ke depannya. Ya, mari kita diskusikan bersama-sama. Nanti saya akan mengajak Bapak Ibu guru untuk berinteraktif, memberikan pendapatnya. Silahkan sesuai dengan hati dan nuraninya mengenai program-program kita ke depannya itu apa. Artinya program-program itu yang berpihak kepada siswa. Ya,
Misalnya mengadakan pelatihan seputar pembelajaran yang lebih baik, metode pembelajaran yang lebih baik dengan mendatangkan orang-orang yang kompeten dalam bidangnya. Nah, itu kan termasuk program-program yang bisa mendukung proses pembelajaran, karena guru-guru itu dibekali pendidikan atau pelatihan seperti IHT kemarin. Saya menyambut sekali itu karena dengan adanya IHT kita di recovery atau dibangkitkan kembali dari awal. Bagaimana kita membangkitkan proses pembelajaran, karena kita mendatangkan instruktur yang luar biasa. Mungkin nanti Ibu Setiani bisa kita ajak bekerja sama menjadi instruktur kita, betul kan Bapak Ibu? Setuju? Iya, setuju. Karena beliau ini sudah kompetensi sekali, sudah malang melintang dalam dunia pendidikan, dan saya tidak salah hari ini dibimbing oleh Ibu Setiani, karena model pelatihannya itu adalah model merangkul teman sebaya, tidak memandang beliau ini adalah sudah setingkat di atas saya, tapi masih bergurau, meskipun guraunya itu udah lebih ke arah yang apa Pak Pantri? Nah itu dia. Tapi beliau ini enggak bawa hati gitu. Kami kemarin lama ngobrol dengan Ibu Setiani. Baik, saya akan membuka kesempatan. Kira-kira apa program yang akan kita laksanakan ke depannya? Nanti akan saya catat, langsung kita saksikan di depan di layar. Silakan Bapak Ibu Guru, kira-kira apa jika PC sudah berpihak pada murid. Nah, PC tadi ya, seperti yang dikemukakan oleh Pak Pantri, Bapak Ibu dipersilakan untuk melakukan identifikasi program apa saja yang bisa dilakukan oleh warga sekolah untuk mendorong pertumbuhan diri murid dari segala sisinya. Silakan Bapak Ibu Guru sekalian. Ada yang berpendapat programnya apa? Pak Ernest mungkin, silakan Pak Bapak Ernest. Ibu. Ada yang punya usulan program yang mau dijalankan nanti di sekolah ini? Pak Nurega mungkin, silakan Pak Nurega. Oke, baik Pak Jupri, terima kasih atas kesempatannya. Tadi kita kan sudah mendengarkan visi sekolah, yaitu dari prestasi, ada mandiri, kreatif, berhikmat dan takwa. Kalau untuk program bisa dilakukan, jika dari kita lihat dari sisi prestasi, mungkin boleh kita nanti ada kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler yang berpihak kepada program persiapan siswa untuk pendalaman materi lebih dalam lagi di luar dari pembelajaran kita intrakurikulernya. Seperti itu Pak. Jadi kita ada kelompok belajar, tapi di luar jam pelajaran. Seperti itu. Misalnya untuk persiapkan OSN, atau untuk pengembangan ke depannya untuk pemilihan pembelajaran nanti waktu masa depan untuk kuliah nantinya, seperti itu. Luar biasa Pak Nurega atas masukan program-programnya. Betul sekali, ini sangat berpihak. Saya setuju. Bagaimana Bapak Ibu? Ada lagi yang lain? Ini tadi Pak. Silakan. Ada lagi? Pak, silakan Pak Andre. Terima kasih Pak Jupri. Mungkin yang akan saya tambahkan untuk programnya itu ya untuk yang ekstra. Ya, jadi di segi apalagi di sekarang ini kita udah dunia IT ya Pak ya. Paling enggak siswa itu untuk kita kasih tambahan di pembelajaran tentang komputer. Nah, ekstra komputer ataupun privat komputer untuk pemanfaatan IT biar lebih mengikuti di era dunia digital ini. Jadi kan itu untuk kedepannya masih berguna. Kalaupun dia tidak ada kesempatan untuk ikut kursus komputer, tapi di sekolahan SMA kita sudah memberikan bekal. Jadi anak itu bisa bekerja walaupun dengan mengandalkan ijazah SMA, seperti itu Pak, karena punya dasar di komputernya itu. Oke, siap, terima kasih Pak Andre, luar biasa untuk programnya, masukan programnya.
tentang mengadakan ekstrakurikuler khusus bidang IT, pelatihan-pelatihan seputar pelatihan komputer dan sebagainya, meskipun dengan berbekal ijazah SMA, betul gitu Pak Andre. Oke, ini luar biasa, betul sekali, saya setuju. Karena ini sangat berpihak kepada siswa, karena langsung menyentuh siswa itu sendiri, bagaimana mengembangkan dirinya ke depannya. Mungkin ada lagi program-program yang Bapak Ibu tawarkan hari ini? Silakan Bapak Ibu. Yang ibu-ibu mungkin belum ada yang mau usul, ibu-ibu nih. Silakan Bu Ebi. Baik, kalau menurut saya, misalnya kita punya program juga untuk kantin jujur. Siap. Nah, kantin jujur itu di mana misalnya sekolah menyediakan seperti wirausaha, nah nanti dikelola dengan baik dan kita bisa menguji kejujuran siswa. Karena kantin jujur ini juga saya lihat di sekolah-sekolah di sekolah tertentu sangat baik, sehingga dari program seperti ini kita juga bisa melihat tingkat kejujuran siswa. Nah, itu kan istilahnya kejujuran ini juga berkaitan dengan iman dan takwa seorang siswa kepada Tuhan, sehingga dengan memiliki siswa-siswa yang jujur itu juga berpotensi baik kepada diri siswa sendiri. Itu kalau menurut saya. Baik, terima kasih Bu Epi, luar biasa, betul. Ada menyentuh tentang visi tadi, betul, dengan iman dan takwa, yaitu membuat kantin kejujuran. Selain sisi ekonominya juga kan Bu Epi. Terima kasih Bu Epi atas masukan program-program kita ke depannya. Mungkin ada lagi Pak Ernest? Silakan. Pak Pantri mungkin? Belum. Bu Alfonsa? Atau Bu Mega? Belum. Ada? Jadi sudah ada 3, mungkin saya harapkan 4 lah program kita ini yang berpihak kepada siswa yang akan kita laksanakan ke depannya. Ada usulan? Bu Narti? Silakan Bu Narti. Terima kasih Bu Narti. Baik, terima kasih. Kalau menurut saya ada salah satu program misalnya begini, membentuk karakter ini memang agak sulit, tapi kalau misalnya dicoba kan boleh dicoba gitu. Salah satunya adalah saya melihat kalau di dalam kelas atau di kelas-kelas itu melihat kelengkapan kelas, seperti misalnya meja kursi ini suka anak-anak rusak gitu. Itu kan juga berdampak negatif ya bagi sekolah kita. Setiap masuk kelas lihatnya bolong-bolong gitu kan. Nah, bagaimana caranya membentuk karakter anak ini supaya misalnya barang ini walaupun dari sekolah misalnya juga penting bagi mereka gitu. Itu saja sih. Ya. Saya mau tanya Pak Bu Nati, kira-kira untuk meningkatkan karakter siswa tadi supaya tidak, meskipun tadi udah Bu Narti tanyakan bagaimana gitu kan. Iya. Ini kira-kira untuk meningkatkan karakter siswanya seperti apa supaya siswa itu tidak lagi melakukan misalnya coret-menyoret meja, membuat bolong kursi dan meja. Mungkin diberi nasihat atau penguasaan yang mengenai bagaimana sih karakter yang baik, seperti itu. Karena anak-anak ini kita lihat memang ya karakter lah lebih sulit dibentuk gitu. Tapi kalau kita memang mau membentuk, berusaha, apa salahnya gitu. Karena ini juga untuk kemajuan sekolah kita. Itu saja Pak Jupri. Siap Bu Narti, terima kasih buat masukan programnya. Meningkatkan karakter siswa dengan nasihat Oke, betul kata Bu Narti bahwa kita prihatin tentang siswa yang merusak barang-barang inventaris sekolah, karena ini kan bukan milik sekolah tapi milik negara kan.
Betul sekali. Terima kasih Bu Narti buat masukan programnya. Oke, sudah ada 4 program kita yang ini sudah sangat berpihak dan sesuai dengan visi kita tadi. Yang pertama dari Pak Nurega tentang mengadakan pembinaan ekstrakurikuler yang lebih lagi kepada siswa untuk menambah pengetahuan siswa pastinya. Karena untuk menghadapi kegiatan-kegiatan prestasi siswa melalui OSN, FLS2N ya, yang bidang olahraga dan sebagainya. Ini jelas berpihak kepada siswa. Yang kedua dari Pak Andre yaitu mengadakan ekstrakurikuler khususnya TIK berhubungan dengan komputer. Betul kata Pak Andre. Karena sesuai dengan perkembangan zaman kita akan memasuki era 4.0, betul Pak Andre? Dan kita perlu dibekali yang namanya keahlian TIK. Dan semua itu perlu yang namanya kompetensi teknologi ke depannya, termasuk siswa kita. Meskipun siswa itu hanya berbekal ijazah SMA. Baik. Dan selanjutnya, nah ini buat jadi 1, 2 itu lebih ke arah prestasi dan 3 dan 4 kepada karakter. Ya. Dari Bu Epi tentang membuat kantin kejujuran. Nah, ini tentang yang terakhir tadi, iman dan takwa. Jadi siswa itu supaya tingkat kejujurannya baik seperti itu. Selain kegiatan-kegiatan yang sudah sekolah jalankan sebelumnya. Misalnya pembinaan pada awal pelajaran baru melalui ibadah sekolah di rumah ibadahnya masing-masing maupun perayaan hari-hari keagamaan selain nasihat-nasihat dari Bapak Ibu guru di sekolah. Terima kasih Bu Epi. Yang keempat, meningkatkan karakter siswa dengan nasihat-nasihat baik dari Bapak Ibu guru. Karena tadi kita prihatin tentang barang inventaris kita yang dirusak oleh siswa. Nah, bagaimana kita memberikan persuasi semangat yang baik kepada siswa yang kira-kira bisa diterima oleh siswa dan siswa itu bisa berubah, bisa mandiri dan bertanggung jawab sesuai dengan semangat yang kita sebelumnya tentang restitusi, bagaimana kita mengadakan siswa itu biar kembali lagi ke kelompoknya dan diterima dan tidak merasa bersalah dan lain sebagainya. Oke. Dari 4 ini sudah cukup atau mau ditambahkan Bapak Ibu? Sudah cukup ya? Sementara cukup. Baik, terima kasih. Jadi ini visi kita, program kita ke depan dari yang beracuan dari visi kita tadi. Maka pada hari ini kita putuskan bahwa ada 4 program kita ke depannya yang akan kita laksanakan, ya. Tapi pelaksanaannya boleh pelan-pelan, ya, sesuai dengan perkembangan kita ke depannya tentang visi sekolah tadi, yaitu tentang kompetensi dalam prestasi kreatif dan mandiri berdasarkan iman dan takwa. Nah, sebelum kita akhiri hari ini, saya akan membagikan ini. Ada potensi kekuatan SMA Negeri 1 Menjalin. Bukan berarti potensi kekuatan untuk huru hara ya, bukan. Ini potensi yang perlu kita banggakan terhadap SMA Negeri 1 Menjalin. Nah, saya buat grafik dalam bentuk grafik lingkaran. Jadi potensi kekuatan di sini meliputi apa-apa saja, baik itu tenaga pendidikan, pendidik, maupun tenaga-tenaga misalnya staf, ya. Dan itu adalah kekuatan dalam hal tenaga yang bisa meningkatkan kemampuan prestasi kita ke depannya. Nah, ini presentasinya. Untuk tenaga kependidikan itu 10%, 10,4% ya dari total keseluruhan. Artinya dibandingkan dengan jumlah keseluruhan potensi kekuatan SMA Negeri 1 Menjalin. Yang kedua yaitu tenaga security atau keamanan, yaitu 6,3%. Dan
komite sekolah itu 2,1%. Yang terbanyak ini adalah guru atau tenaga pendidikan sekitar 75%. Nah, dari banyaknya guru di sini, mari kita melalui potensi ini kita sepakat, kita bahu-membahu, kita bekerja sama, kita berkolaborasi untuk meningkatkan proses pembelajaran ke depannya yang lebih baik. Kita perlu berbangga terhadap potensi kekuatan kita hari ini yang bisa ke depannya untuk meningkatkan visi dan misi yang sudah ada tadi. Dan yang sampingnya itu adalah potensi siswa kita. Ya. Kelas 10 itu kalau dari grafiknya itu sekitar 270-an siswa kelas 10. Dan kelas 11 itu sekitar 240 siswa. Dan kelas 12 itu berkisar 200-an siswa. Nah, kita perlu berbangga juga, kita yang dengan jumlah tenaga pendidik ya, guru ya, itu 36 ya. 36 tenaga pendidik sesuai dengan basicnya masing-masing akan menangani siswa yang 700 sekian siswa ini. Nah, kita perlu berbangga, kita bisa mendidik ratusan siswa dari berbagai karakter, dari berbagai latar belakang keluarga. Baik, setelah saya memaparkan tentang potensi kekuatan, tadi juga sudah program, kita akan masuk ke kesimpulan. Kira-kira kesimpulan kita hari ini apa, Bapak Ibu? Nah, berdasarkan hasil telaah visi SMA Negeri 1 Menjalin Kabupaten Landak pada sesi pendampingan dan pengajar praktek Balai Guru Penggerak Provinsi Kalimantan Barat, maka kesimpulannya adalah, ayo kita simpulkan bersama-sama melalui visi dan program tadi. Ada yang bisa berpendapat? Mohon izin Bapak Ibu, jadi tadi kan sudah ada 4 program. Jadi minta bantuannya, pilih satu program dulu yang mau dijalankan untuk semester depan. Jadi nanti biar nanti Pak Jupri ada modal di Lokakarya 7 sebagai panen hasil selama beliau mengikuti calon guru penggerak ini. Jadi mohon putuskan satu program yang mungkin bisa dijalankan, tidak usah muluk-muluk, yang penting bisa dijalankan untuk semester depan gitu. Dari 1, 2, 3, 4 pilih satu saja. Oke, silakan Pak Ernest. Oke, siap. Baik, terima kasih Bu. Mungkin dari kami sendiri untuk kali minta untuk pilih, itu pilih yang nomor 2, mengadakan ekstrakurikuler khusus TIK, karena untuk ke depan anak-anak kita ini kan semua pegangnya Android, semua pegangnya yang bersifatnya internet. Nah, dan ujian nanti sumatif pun diarahkan juga kalau bisa ke CBT, tanpa online pun bisa. Jadi perlulah ada kompetensi khusus siswa itu menguasai teknologi informasi itu. Mungkin di situ akan lebih tercapai. Pun kita ada tenaga untuk yang di nomor 2 itu pun kita ada tenaga yang khusus. Mungkin Bu Eva bisa, mungkin begitu Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Ernest. Udah lempar batu. Apakah ada yang mempunyai pendapat yang lain? Ada pendapat yang lain? Silakan. Setuju. Oke. Mohon arahan dari Bapak Kepala Sekolah, kan seperti itu. Baik, terima kasih ya. Jadi tadi terkait dengan kegiatan kita hari ini, prakarsa perubahan visi dan misi sekolah ya. Nah, jadi tadi saya sudah menyampaikan visi sekolah kita, dan ternyata menurut calon guru penggerak, menurut Bapak Ibu semua, visi kita masih relevan. Dan hanya tinggal bagaimana kita mengimplementasikan dari visi
tersebut. Nah, kemudian tadi juga sudah ditawarkan ya, disampaikan oleh calon guru penggerak, kira-kira kegiatan-kegiatan apa yang mungkin bisa kita laksanakan untuk mengimplementasikan visi tadi, dengan catatan memang yang harus berpihak pada siswa, ya, berpihak pada anak. Tadi ada 4 ya, ada pembinaan ekstrakurikuler berkaitan dengan menambah pengetahuan, kemudian ada ekstra TK, kemudian membuat kantin kejujuran dan meningkatkan karakter siswa ya. Nah, sebenarnya dari keempat ini boleh dikatakan ya selama ini ada juga ya pernah kita laksanakan, hanya memang belum betul-betul ya, belum betul-betul. Termasuk misalnya yang pertama berkaitan dengan pembinaan OSN. Sebenarnya saya selaku kepala sekolah udah selalu mengarahkan bagaimana kita tatkala mempersiapkan anak mau ikut OSN, betul-betul kita persiapkan. Ini maaflah yang kemarin-kemarin ini, apalagi mau sampai membina, memilih namanya saja ada yang lalu Bu Siska lalu kemarin yang menentukan, padahal sekedar memilih nama, apalagi membimbing. Nah, apabila ini bisa betul-betul kita laksanakan, saya yakin yang kemarin kita hanya terakhir ya, sebelumnya sih kita masih kadang juara 3, bahkan juara 1 pun pernah kita kan. Nah, kemarin kita hanya di 9 ya, ranking 9. Nah, kalau kita betul-betul kita persiapkan, saya yakin anak-anak kita itu mampu berprestasi dengan anak-anak yang lain. Hanya masalahnya tadi kurangnya pembinaan secara khusus dari kita. Kemudian ekstrakurikuler TK. Nah, ini juga nah ini kadang-kadang anak ya, kalau anak yang mungkin kadang sifatnya diwajibkan itu kadang nggak mau. Padahal kita ada pembelajaran TK kan. Sebenarnya kalau memang ini tidak perlu ada ekstra, tidak perlu ada ekstra TK karena ada pembelajaran TIK. Namun masalahnya di pembelajaran TK yang wajib namanya ekstra kan, intra itu kan wajib kan. Ya semangatnya kurang. Tetapi dengan cara mungkin ekstra kan nggak diwajibkan kan. Siapa betul-betul yang berminat, dengan cara demikian kemungkinan memang tidak 100% yang ikut karena ekstra kan, tapi yang ikut nanti saya yakin dia akan betul-betul akan mempelajari ya. Jadi ya boleh juga nanti kalau memang sepakat ini mau dilaksanakan juga silakan. Kantin kejujuran, walaupun dulu hanya Bu Epi yang memulai ya, kerupuk di hall, tapi waktu itu sebagian besar guru. Jadi guru rata-rata ya tidak ada yang pangalit kan. Jujur semua ya, jujur semua. Nah, boleh juga nanti misalnya diterapkan nanti ke kita memang betul-betul membuat ya, tapi harus resiko awal juga harus resiko tadi, siap menanggung rugi ya, karena tadi kan mungkin awal kan karakter belum terbentuk. Jadi bisa saja ya awal-awal itu ada yang coba-coba untuk apa, tidak membayar atau mengurangi pembayarannya. Tapi ini salah satu juga hal yang baik juga bisa kita laksanakan. Dan yang keempat ya, saya sebenarnya ya kalau menurut saya pribadi, saya lebih tertarik yang disampaikan oleh Bu Nartini ya, meningkatkan karakter siswa walaupun mungkin caranya bukan yang dengan yang seperti ini. Saya betul prihatin ya dengan lingkungan sekolah kita kalau melihat ruang-ruang kelas kita. Nah, dikaitkan dengan yang hari Rabu kemarin Pak Jupri sampaikan tentang bagaimana kita cara memberikan sanksi tapi dengan tidak mempermalukan, dengan tidak menekan dia, tidak merasa anak ini diberikan hukuman, tetapi akhirnya menimbulkan kesadaran. Jadi bagaimana kita membuat karakter siswa ini
bisa menjaga lingkungan kelas, bisa menjaga lingkungan sekolah, bisa menciptakan kelas lingkungan sekolah menjadi lebih baik lagi. Nah, mungkin bisa caranya dengan apa yang sudah juga pernah kita programkan, mengadakan lomba kebersihan ya antar kelas, sehingga mereka nanti akan saling bersaing secara positif, akan menjaga. Maka kemarin salah satunya Wakasarpras itu akan mengecat di kelas yang depan itu karena apa? Coba kalau kita perhatikan sekarang itu dinding-dinding kelas, meja bukan main itu. Kadang-kadang ada yang bahkan maaf ya, ada kata-kata jorok tak senonoh itu ditulis di dinding maupun di kaca yang banyak debu itu. Jadi saya pikir ya mungkin itu bisa juga kita laksanakan. Tapi kalau memang tadi sepakat mau yang ekstra TK, ya saya sebagai kepala sekolah ya mendukung saja ya apa yang memang dimaukan akan diprogramkan ya. Mungkin ini dari saya, Bu. Terima kasih. Oke, jadi kita mendapatkan pencerahan dari Bapak Kepala Sekolah terkait nomor 4. Apakah ada usulan ataupun tanggapan dari guru-guru sekalian terkait program yang untuk nomor 4, yaitu tadi lomba kebersihan kelas ya Pak ya? Apakah mau tetap nomor 2 atau beralih ke nomor 4? Mungkin untuk yang nomor yang lanjutnya mungkin bisa pelan-pelan juga kita laksanakan gitu. Tapi untuk yang dalam waktu dekat bisa kita pilih yang mana dulu? Silakan Pak Andre. Terima kasih Ibu. Jadi pemaparan Bapak Kepala Sekolah tadi, kalau menurut saya mungkin kalau ini nanti berkaitan dengan lokakarya, lebih enaknya lagi ke nomor 4 itu ya untuk lomba kebersihan. Karena kan bentar lagi anak-anak juga pembagian raport. Nah kemudian untuk Pak Jubri pun nanti biar lebih efisien mudah ya untuk bikin lokakarya itu. Kalau menurut saya, tapi kalau kawan-kawan yang lain setuju sih ya gimana gitulah. Tapi saya nyarankan yang nomor 4 itu tadi biar lebih enak itu. Terima kasih. Yang lainnya? Oke. Baik, terima kasih. Dari saran kepala sekolah juga mungkin nomor 4 juga jadi pertimbangan kita, karena jika dilihat dari tampilan dari lokakarya, dari segi hasil yang kita dapatkan, yang lebih kelihatan di nomor 4 prosesnya mumpung bisa kita batasi, maksudnya bisa kita tentukan waktunya. Sedangkan untuk yang kita ngadakan ekstrakurikuler ini kan kita prosesnya agak panjang ini. Karena proses untuk yang mahir nanti bagaimana. Kalau untuk yang 4 ini kemungkinan besar kita pilih 4 kalau saya dari situ. Karena unsur-unsurnya sudah ada gitu kan kelas-kelasnya. Ya. Walaupun kita sudah pernah melaksanakan juga, jadi kita maksimalkan kepada kegiatan ini. Oke. Siap, Pak Eka. Tidak ada yang lainnya dari ibu-ibu? Oke, silakan Pak, teruskan Pak. Terima kasih Sandra. Oke, baik. Demikian tadi sudah kita putuskan tentang kesimpulannya, yaitu maka kita di semester depan itu akan meningkatkan yang namanya program ke-4, meningkatkan karakter siswa dengan salah satunya dengan lomba kebersihan kelas yang kita sepakati. Dan memang betul program ini sudah jauh-jauh hari sudah digagas oleh Bapak Kepala Sekolah ya, Bu, tentang kebersihan kelas yang waktu rapat yang lalu tentang lomba kebersihan kelas. Oke Bapak Ibu sekalian, setuju kan? Nah, untuk kegiatan hari ini tentang pemaparan visi guru penggerak dan menyusun program-program ke depannya, ada 4 program dan 4 program yang kita laksanakan ke depan, yaitu tentang penumbuhan karakter melalui lomba kebersihan kelas. Maka kegiatan hari ini untuk presentasi
visi guru penggerak saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu guru hebat yang sudah memberikan masukan, interaksi yang positif dan dukungan yang luar biasa terhadap saya. Terima kasih buat Bu Setiani, Bapak Kepala Sekolah atas masukannya dan memberikan fasilitas-fasilitas untuk mendukung kegiatan kita pada hari ini. Sekian, selamat pagi. Saya serahkan kepada Ibu Setiani. Silakan Bu. Oke, terima kasih kepada Pak Jubriyadi karena dari pagi hingga siang hari ini sudah berhasil memberikan pencerahan kita terhadap visi dan sekolah kita, karena di visi SMA Negeri 1 Menjalin sudah sesuai dengan pembentukan karakter siswa dan berpihak kepada murid. Dan tadi di akhir kita juga sudah memutuskan untuk mencanangkan program ke depannya, yaitu tentang lomba kebersihan kelas. Nanti biar pelan-pelan seperti apa teknisnya, mungkin Bapak Ibu semuanya bisa mengadakan rapat kecil dengan Bapak Kepala Sekolah seperti apa perjalanan nanti dalam mengadakan lomba kebersihan kelas, ataupun nanti kalau ada mau nama biar agak keren gitu, jadi ketika nanti sekolah lain mendengar ada program ini di SMA 1, program apa itu gitu, walaupun ternyata penjabarannya hanya tentang kebersihan kelas, tapi mungkin nanti ada nama yang lebih menggelegar gitu, jadi yang bisa kita pamerkan ke sekolah lain gitu. Oke, hanya itu saja yang bisa saya sampaikan terkait dengan pendampingan yang kedua tentang visi dan misi guru penggerak. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang sudah membersamai kita dari pagi hingga siang hari ini, dan juga terima kasih atas kerjasamanya dari Bapak Ibu Dewan Guru atas keaktifannya sehingga kita bisa menarik kesimpulan tentang program yang akan dijalankan oleh calon guru penggerak kita ke depannya. Mudah-mudahan program ini bisa kita jalankan dan akan menjadikan SMA Negeri 1 Menjalin ini menjadi yang terbaik di Menjalin. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.